Saya akan ajak seluruh kawan-kawan kita 98, 80-an, generasi baru ini sudah saatnya menyiapkan diri. Saya kasih kuliah oleh teman-teman Muhammadiyah. Demo mahasiswa #Indonesia gelap, muka lo gelap. Demo itu upload lo sendiri, banyak pungli di sana. Mahasiswa zaman sekarang kalau demo tuh cuma buat nyari validitas sama ikutin briefing doang. Gua kasih contoh demo gede-gedean mahasiswa UI tahun 2013 yang blokir jalur KRL gara-gara pembersihan pedagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini masih soal tentang gerakan mahasiswa dengan tema Indonesia Gelap. Nah, kemarin di hampir seluruh kabupaten kota se-Indonesia, mahasiswa BMSI melakukan aksi demonstrasi dengan tuntutan beberapa hal yang dimana kebijakan pemerintah Prabowo Gibran dianggap tidak menguntungkan kepada rakyat kecil. Nah, entah apa yang menjadi dasar sehingga teman-teman mahasiswa mengangkat tema gerakannya yaitu Indonesia Gelap. Apa yang gelap teman-teman mahasiswa? Dan kita akan menguliti, membongkar siapa saja sih yang menjadi dalang yang diduga menjadi kompor memprovokasi teman-teman mahasiswa ini sehingga dia melakukan aksi demonstrasi di hampir seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Dan pada saat itu juga Bapak Prabowo sedang membacakan suatu kebijakan untuk rakyat Indonesia. Nah, tak perlu lama-lama sahabat-sahabat, kita lihat dan dengarkan sama-sama videonya berikut ini. Saya akan ajak seluruh kawan-kawan kita 98, 80-an, generasi baru ini sudah saatnya menyiapkan diri. Kita sementara berada pada pertimbangan yang harus kita tegaskan. Membiarkan para bandit-bandit ini terus menipu rakyat atau kita turun ke jalan untuk kobarkan apa yang disebut revolusi. Saya kasih kuliah oleh teman-teman Muhammadiyah. Tapi bersamaan hari ini kita tahu seluruh Indonesia lagi marah pada pemerintah. Semua dalil akademis. Jadilah tugas mahasiswa untuk mengendalikan politik dengan basis argumen akademis. Jadi silakan kalian dewan, kalian punya hak untuk menentukan isi negeri ini. Mahal. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup rakyat Indonesia. Hidup. Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025. 4. Stimulus pada bulan Ramadan yaitu A. Diskon harga tiket pesawat, B. Diskon tarif tol, C. Program diskon belanja, D. Program pariwisata mudik lebaran, E. Stabilitas harga pangan. 5. Paket stimulus ekonomi. Kasih kuliah oleh teman-teman Muhammadiyah. Aduh, mahasiswa lagi. Coba kalian itu teriak-teriak atau demo-demo untuk undang-undang perampasan aset disuruh sahkan. Berani enggak? Jangan cuma masalah kayak gini kalian itu ke jalan kuar-kuar. Dan kalian juga tuh si Rocky Gerung yang selalu mengadu domba dan juga bikin gaduh masyarakat Indonesia. Ya ampun, gimana kalian itu mau maju? Gimana Indonesia ini mau sejahtera kalau kalian seperti ini? Cobalah kalian itu berpikir. Kalian kan orang cerdas, kalian kan anak kuliah kan, kalian kan orang-orang yang berpendidikan. Cobalah gimana caranya kalian itu berlomba-lomba Indonesia itu bisa maju. Jangan hanya seperti ini kalian demo, giliran disuruh demo undang-undang perampasan aset kalian pada tidur semuanya. Karena kita adalah mahasiswa. Mahasiswa adalah suara bagi rakyat Indonesia. Hari ini adalah rakyat Indonesia yang bersuara, bukan mahasiswa yang bersuara. Hei mahasiswa, kamu berdemo atas kepentingan apa?
Jika memang benar kamu bersuara untuk rakyat Indonesia, kenapa kamu tidak berdemo tentang perampasan aset koruptor? Hei adik-adik tercinta, jangan kamu mau berdemo ditunggangi oleh para elit-elit politik, ya. Sejatinya yang menunggangi kamu itu untuk berdemo adalah untuk kepentingan elitnya sendiri, untuk kepentingan partainya sendiri, bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Jika adik-adik ini berdemo atas perampasan aset koruptor, saya rasa seluruh rakyat Indonesia mendukungmu, adik-adikku. Tapi kamu berdemo tentang kebijakan program Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Sejatinya adik-adikku, cari tahu dulu apa itu arti efisiensi, ya. Adik-adik jangan mau kamu demo untuk ditunggangi oleh para elit partai di sana hanya untuk kepentingan para elitnya sendiri. Berarti adik-adik demo mendukung efisiensi yang telah dikorupsi oleh para elit di sana. Iya, tidak mendukung untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Hai para adik-adik, di sini rakyat Indonesia bukan hanya mahasiswa, ya, bukan hanya adik-adik aja yang masyarakat, ya. Untuk Bapak Prabowo dan Mas Gibran, lanjutkan programnya. Kami rakyat Indonesia mendukung Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Wassalam. Akhirnya nongol juga nih adik-adik mahasiswa. Ini anak-anak BEM-BEM ini muncul lagi. Kemarin gue cariin mau protes tentang Harvey Mois yang dihukum cuma 6,5 tahun penjara. Kemana kalian? Dananya baru cair ya dek ya. Adik-adik ini pesan kakak ya, kalau misalnya demo janganlah kau bakar-bakar apa itu sampai memblok jalan ya. Jangan ya. Jangan sampai bikin sengsara masyarakat ya. Berjuang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat tanpa bikin susah masyarakat itu lebih bagus. Nih kayak kakak ini mahasiswa tapi gunain sosial media untuk mengeluarkan aspirasi dari masyarakat. Kayak gitu, keluarkan critical thinking kalian, kritis kalian itu keluarin dari sosial media kayak gitu, ya kan? Sama aja kok kalian turun di jalan sama menyuarakan di sosial media itu sama aja, didengar nggak didengar juga. Tapi biasanya lebih maknyus kalau lewat sosial media. Terus kalau menyuarakan aspirasi melalui sosial media nggak perlu nasi bungkus, nggak perlu panas-panas, ya kan? Sebenarnya ada beberapa tuntutan mahasiswa ini yang gue setuju, termasuk perampasan aset untuk terpidana korupsi. Tetapi yang nomor 1 sampai nomor 6, aduh, nomor 1 dulu deh. Nomor 1 ini pemangkasan anggaran-anggaran yang nggak penting. Masa lu nggak setuju sih ada mahasiswa? Hah? Terus ada juga ini yang gue denger dari hasil interview dari salah satu media terhadap salah satu mahasiswa yang melakukan demo, bilang gini nih. Ini kalau misalnya efisiensi anggaran ini dilakukan di Kementerian Pendidikan katanya, takutnya nanti ini bakal berdampak untuk kenaikan UKT uang sekolah. Menuntut juga kalau misalnya sekolah harus digratisin. Kalau sekolah SD, SMP, SMA mah gue setuju. Tapi kalau kuliah enggak, jangan digratisin. Ntar kalau misalnya digratisin kalian makin males lagi masuk kuliah, ya kan? Karena mikirnya udah gratis juga, nggak perlu gue mikirin duit orang tua gue sia-sia atau gimana, ya nggak? Apalagi tuntutannya tuh yang masalah tangkap dan adili Pak Jokowi. Aduh, kelihatan banget lu deh, kelihatan. Jangan terlalu offside. Tapi gue heran di negara gue sendiri, ya. Cuman di negara gue nih, dikit-dikit demo, dikit-dikit mahasiswanya demo, apa aja semuanya di demo gitu. Ada kebijakan baru di demo gitu. Nggak ada gitu demonya tuh yang benar-benar apa yang Indonesia butuhkan. Gue juga gak pernah lihat tuh di negara lain dikit-dikit demo mahasiswanya, terutama di Taiwan ini gue gak pernah sama sekali ngelihat ya mahasiswanya turun ke jalan demo. Pada sibuk semuanya berkreasi, pada sibuk semuanya belajar, gak ada waktu buat demo. Soalnya mereka tuh pikirannya kayak gini, kalau mereka gak belajar mereka gak bakal dapat kesempatan kerja ya. Kalau mereka gak belajar mereka gak akan dapat masa depan yang baik. Itu di pikirannya tuh. Kenapa kalian gak mengekspresikan diri kalian, protes kalian itu melalui sosial media? Gunakan dong sosial media ya. Jangan kok teriak-teriak kayak gitu di jalan. Gunanya apa coba? Emang kalian didengar? Bakar-bakar ban kayak gitu, bikin onar, blok jalan. Emang kalian didengar? Kreasikan critical thinking kalian. Gunakan ini teknologi gitu buat menyampaikan aspirasi kalian, aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi-aspirasi orang-orang yang nunggangin kalian. Demo mahasiswa #Indonesia gelap, muka lo gelap. Demo itu kampus lo sendiri, banyak pungli di sana. Mahasiswa zaman sekarang kalau demo tuh cuma buat nyari validitas sama ikutin briefing doang. Gua kasih contoh demo gede-gedean mahasiswa UI tahun 2013 yang blokir jalur KRL gara-gara pembersihan pedagang. Tolak pembangunan KRL, hasilnya apa? Sekarang mahasiswa UI sama masyarakat pada menikmati fasilitas KRL yang sekarang udah jadi bagus kan. Di saat sekarang lagi ada presiden yang lagi bikin kebijakan ngelawan koruptor, ngelawan birokrat maling, ngelawan oligarki, lu malah protes. Presiden lagi berpihak ke orang miskin, petani, penegakan hukum, lu malah
kamu. Kalian kan mahasiswa, kaum yang katanya intelektual, tapi pengen kebijakan-kebijakan ini dicabut. Contoh, kaum intelektual kayak Bang ini, dia kan katanya pinter, intelektual, melek politik, tapi malah paling depan dukung minta kebijakan yang bela rakyat kecil beneran buat dicabut. Alasannya kenapa, Bang? Apa karena abang udah lobet 16%? Yang kocaknya lagi, demo itu pada nututnya aneh nih, lo lihat. Mereka pikir mereka selamanya bisa mengacak-acak aturan, membuat aturan yang membungkam. Mereka pikir rakyat akan takut. Mereka lupa, rakyat bisa melawat. Pagar laut, efisiensi pendidikan. Minta penolakan efisiensi anggaran, menolak program makan bergizi gratis. Gak ada lo demoin soal perampasan aset, soal sembako murah, pupuk murah, pakan ternak murah, yang emang bener-bener mihak rakyat kecil. Kasian lah rakyat beneran yang dibawa kalau kaum intelektualnya pada cuma mikirin perutnya sendiri. Kagak ada yang bener-bener mikirin dampak langsungnya ke rakyat kecil. Bukan Rocky Gerung namanya, kalau bukan setiap hari membuat sensasi kedunguan dalam panggung-panggung media, ya, panggung-panggung orasi, panggung-panggung opini. Kali ini beliau sadar benar, paham bahwa ya perpindahan ibu kota politik tidak bisa ditahan sekalipun dengan berbagai macam narasi-narasi kemangkrakan yang waktu itu saya sampaikan. Bukan IKN-nya yang mangkrak, tapi brain, ya, otak dari Bung Rocky yang mangkrak sehingga tidak mampu melihat realitas senyatanya. Ya, yang beliau lihat adalah realitas di kepalanya, ya, seperti itu. Nah, beliau sadar benar bahwa Jakarta itu tidak lagi bisa dipertahankan menjadi ibu kota politik, ya, yang artinya dia harus segera bermigrasi karena beliau punya rumah kan dekat-dekat Jakarta, ya. Nah, kali ini beliau berekspansi, sudah mulai menghembuskan, mengambil titik, ya, titik patok Samarinda sebagai bagian yang mirip dengan Jakarta, dan beliau mulai menghembuskan, ya, perlawanan dari Borneo, ya, tempat atau tanah kelahiran saya secara pribadi. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video yang dimana gerakan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI dengan tema Indonesia Gelap. Nah, tentu saja menjadi pertanyaan untuk kita, apa sih yang menjadi dasar sehingga teman-teman mahasiswa mengangkat tema Indonesia Gelap? Apanya Indonesia yang gelap? Nah, ini cara-cara saja begitu menurut netizen. Nah, tadi juga kita melihat bahwa menjadi pertanyaan, siapa sih yang diduga menjadi kompor dalang sehingga banyak teman-teman mahasiswa turun ke jalan. Saya sangat sepakat ketika teman-teman mahasiswa turun ke jalan itu murni memang untuk rakyat, bukan untuk orang-orang tertentu yang menjadi motor mengkompori teman-teman mahasiswa. Apakah ada sesuatu di belakangnya? Silahkan komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.